Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami boleh menikmati nafas kehidupan dan kami percaya kasih setia Tuhan terus ada bersama dengan kami. Bantu kami agar firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan, menguatkan, dan meneguhkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 2-16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, tidak seorang pun yang kami rugikan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah, atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur, dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita oleh karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga kemegahan kami di hadapan Titus sudah ternyata benar, dan kasihnya bertambah besar terhadap kamu apabila ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar. Aku bersuka cita, sebab aku dapat menaruh kepercayaan kepada kamu dalam segala hal. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia ini ada bermacam-macam penyebab kesedihan yang kita alami. Belajar dari teks yang kita baca pagi ini menyebutkan bahwa dalam surat Rasul Paulus sebelumnya yang ditujukan kepada jemaat di Korintus membuat jemaat bersedih atas teguran yang disampaikan melalui surat Rasul Paulus. Namun justru melalui teguran itu kesedihan
yang semula dialami oleh jemaat di Korintus membuat umat bertobat dan melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian, kesedihan itu akhirnya membawa sukacita. Tidak hanya bagi Rasul Paulus dan rekan-rekan rasul yang lain, tetapi juga seluruh umat Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa tidak semua hal yang membuat kita sedih atau dalam kesedihan itu negatif. Namun justru seringkali Tuhan membuat hal-hal yang menyedihkan itu menolong kita untuk berubah menjadi lebih baik. Baik itu pikiran kita, hati kita, maupun perilaku kita. Karena itu, jikalau ada hal-hal yang membuat hati kita bersedih, apapun itu, mari kita cermati dengan baik. Kita meminta hikmat Tuhan untuk dapat melihat bahwa ketika Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi, ada maksud baik Tuhan dalam hidup kita, yaitu mengubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kadang kami merasa bahwa ketika hal-hal yang membuat kami sedih, kami pandang negatif, sehingga kami merespon secara negatif. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa tidak semua hal-hal yang membuat hati kami sedih itu negatif, tetapi justru kadang seringnya bahkan Tuhan pakai untuk mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Karena itu berikan kepada kami hikmat-Mu agar kami bijak dalam menyikapi setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.